Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah azallahu wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Adabul Mufrad, kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Taib ikhwah azallahu wa iyyakum, kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab babu qauli ma'rufun. Bab ucapan merupakan sebuah perbuatan ucapan ma'ruf. Bab ucapan ma'ruf. Kita sudah bahas sekitar 2 bab yang lalu bahwasanya yang dikatakan ma'ruf adalah yaitu ismun jami' likulli ma urifa min ta'atillahi wa taqarrub ilaihi wal ihsanu ilan nas, yaitu satu ungkapan untuk setiap yang diketahui termasuk taatan kepada Allah, pendekatan kepada Allah, dan perbuatan baik terhadap manusia. Itulah yang dikatakan ma'ruf. Dikatakan ma'ruf dari kata-kata arofa, yaitu dikenal, atau urifa, dikenal. Apabila dikenal, diketahui bahwasanya perbuatan tersebut adalah termasuk ketaatan kepada Allah, atau pendekatan diri kepada Allah, atau perbuatan baik yang perbuatan baik terhadap manusia. Itulah yang dikatakan ma'ruf. Dan memang diketahui, ya, memang diketahui dari syariat kita. Seperti yang kita bahas bahwasanya untuk menyatakan satu perbuatan itu baik, maka hendaklah baik sebagaimana yang dinilai baik oleh syariat kita. Apabila dia tidak baik dinilai oleh syariat kita, maka dia dianggap tidak baik walaupun orang mengatakan itu baik. Karena standar kebaikan adalah standar yang baik menurut syariat. Dari mana kita ketahui syariat itu? Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Taib, itu dikatakan ma'ruf. Makanya lawannya mungkar. Ma'ruf artinya dikenal, mungkar artinya tak dikenal. Mungkar, ya. Mungkar, makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh perbuatan ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar, menyuruh berbuat baik dan melarang perbuat yang mungkar. Mungkar itu yang tidak dikenal. Oleh karena itu ikhwah, juga bisa kita definisikan yang mungkar itu apabila mungkar dinilai oleh syariat, ya, walaupun orang mengatakan itu baik. Oleh karena itu ini sangat terkait sekali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan bisa bertakwa kepada Allah
kecuali apabila dia punya ilmu tentang ketakwaan tersebut. Dia punya ilmu tentang apa-apa yang disuruh dan apa saja yang dilarang. Dia harus punya pengetahuan tentang itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Demikian ikhwah. Terkecuali apa yang biasa dilakukan dianggap sepakat oleh umat, oleh manusia bahwasanya itu adalah perbuatan baik. Seperti menghormati orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Ikhwah, di dalam Islam, di agama lain juga bahwasanya hal itu satu hal perbuatan yang ma'ruf. Ya, terutama yang terkait dengan kesopan santunan ataupun perbuatan yang kaitannya dengan kearifan lokal, kebiasaan, adat istiadat. Selama dia itu tidak bertentangan dengan syariat, maka bisa dikatakan ma'ruf. Selama dia tidak bertentangan dengan syariat, maka bisa dikatakan dia ma'ruf. Tapi kalau dia bertentangan, maka tidak bisa dikatakan ma'ruf walaupun orang-orang menilai dia itu ma'ruf. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, di sini bab qaulil ma'ruf, bab ucapan ma'ruf. Bab ucapan ma'ruf. Ucapan ma'ruf ini kan berarti ucapan baik. Ucapan baik itu seperti kejujuran, ya. Bersikap lemah lembut. Itu semua termasuk dalam ucapan-ucapan baik, ucapan yang ma'ruf. Dan ucapan ma'ruf yang paling kuat ma'rufnya yaitu dakwah. Ad-da'watu ilallah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ucapan ma'ruf yang paling kuat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu nasihah. Ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Padahal kita ketahui agama itu bukan hanya nasihat. Banyak hal-hal lain yang diajarkan dalam syariat kita. Tapi Rasulullah menyebutkan ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ini sama seperti sabda Nabi SAW, al-hajju arafah. Haji itu arafah. Padahal di dalam ibadah haji tidak hanya arafah, tidak hanya wukuf. Ada di Muzdalifah, ada di Mina, ada juga tawaf ifadah yang dilakukan di Masjidil Haram dan seterusnya. Tapi yang terpenting dalam haji adalah arafah. Sehingga seorang tidak bisa diwakilkan ketika dia wukuf di arafah. Saking pentingnya wukuf di arafah tersebut. Bukan berarti yang lain gak penting. Inti daripada haji adalah arafah. Demikian juga inti daripada agama adalah nasihat. Kalau nggak ada nasihat, maka akan punahlah agama ini. Demikian ikhwah, itulah dia. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu berada di atas kerugian illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian watawasau bil haq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, watawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Dia harus saling menasihati aja enggak, dia harus saling. Sebagaimana antar teman dia butuh saling menasihati. Antara guru dengan muridnya mereka juga butuh dengan saling nasihati. Bisa guru menasihati murid, ya, dan itu umumnya, dan bisa juga sesekali ketika melihat ada keganjilan pada gurunya, ada pelanggaran, maka murid juga sangat dianjurkan untuk menasihati gurunya, tetapi tentu dengan cara yang berbeda. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. An Abdullah bin Yazid al-Hatami dari Abdullah bin Yazid al-Hatami, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Semua perbuatan ma'ruf itu adalah shadaqah. Semua perbuatan baik itu semua shadaqah. Seperti yang sudah kita bahas, perbuatan baik yang di kajian lalu yaitu menyingkirkan imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya al-imanu bid'ah wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 63 cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah,
yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Itu aplikasi keimanan yang paling rendah. Aplikasi keimanan yang paling rendah. Namun ikhwah, aplikasi keimanan yang paling rendah ini Rasulullah pernah katakan bahwasanya sungguh aku melihat ada seorang dia bersenang-senang di surga dikarenakan ada ranting pohon yang menghalangi jalan, dan dia berkata, demi Allah jangan sampai ada seorang muslim yang terganggu gara-gara perjalanannya gara-gara ranting pohon ini. Keimanan yang dianggap paling rendah ternyata bisa memasukkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Seperti yang sudah kita bahas bahwasanya yang memasukkan ke surga itu tidak hanya perkara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, yaitu ibadah mahdhah. Namun muamalah kita dengan manusia juga bisa sebagai penyebab masuknya seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti kajian yang telah kita bahas. Ya, makanya Rasulullah mengatakan la tahqiranna syai'an minal ma'ruf, jangan kalian anggap remeh sekecil apapun perbuatan ma'ruf itu, perbuatan baik itu. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun kamu hanya dengan cara hanya bertemu dengan temanmu memberikan wajah yang ceria. Wajah ceria ikhwah, enggak pakai modal. Ya. Tapi jangan anggap remeh. Bisa saja itu bisa penyebab seorang masuk surga. Demikian ikhwah. Ya, setiap kali orang melihat dia, orang merasa bahagia. Ada seorang sahabat ikhwah, Rasulullah kalau lihat dia selalu bahagia. Demikian ikhwah, selalu bahagia, tertawa Rasulullah melihat sahabat itu. Bahkan dia pernah minum khamr, tapi ketika dia Rasulullah bahagia. Sampai karena orang ini beberapa kali minum khamr dan dihukum, ya. Dan sahabat lain mencela dia adalah orang fasik begini. Apa kata Rasulullah? Dibela Rasulullah, jangan katakan begitu, karena dia adalah orang yang cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwah, menampakkan wajah yang ceria itu bukan satu hal yang remeh, jangan dianggap remeh itu. Itu satu hal yang penting, satu hal yang boleh jadi itulah yang memasukkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Sekali lagi, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf, jangan kalian anggap remeh yang namanya perbuatan kecil, sekecil apapun, walaupun hanya dengan menunjukkan wajah ceria di hadapan temanmu. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan ma'ruf itu, perbuatan baik itu sedekah. Seperti yang kita katakan tadi, yang disebutkan hadis, walaupun hanya dengan menunjukkan wajah ceria di hadapan teman kita, itu termasuk dalam kategori ma'ruf, perbuatan baik. Ya, termasuk dalam perbuatan baik. Taib. Dan itu sedekah. Rasulullah juga mengatakan tabassumuka fi wajhika, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Kamu tersenyum di hadapan temanmu, itu sedekah. Tersenyum sedekah. Makanya ikhwah, kalau kita merasa kita tidak bisa bersedekah dengan yang umumnya orang menyatakan sedekah itu adalah memberikan uang berupa nominal, kalaupun kita tidak bisa memberikan banyak, maka kita banyak hal-hal lain yang itu termasuk sedekah. Ya, seperti yang sudah juga kita pelajari bahwasanya ketika orang-orang fakir datang kepada Rasulullah SAW mengadu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, sungguh orang-orang kaya telah pergi banyak membawa pahala-pahala. Kata beliau, 5, kenapa? Yusalluna kama nusalli wa tasaddaq, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat seperti kami salat, dan mereka berpuasa kami sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaqu ma fi fuludi amwalihim, tapi mereka bisa bersedekah dengan sisa harta mereka, kami tidak bisa. Demikian ikhwah. Lantas Rasulullah katakan, loh, bukankah ada sedekah-sedekah yang lain? Kan ada sedekah-sedekah yang lain, tidak harus berupa duit. Ada sedekah lain. Maka beliau mengatakan,
likulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa kulli tasbihatin sadaqah. Setiap takbir itu sedekah, setiap ucapan subhanallah itu sedekah, setiap ucapan alhamdulillah itu sedekah, setiap tahlil ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Wal amru bil ma'rufi sedekah wan nahyi anil munkar sedekah. Amar ma'ruf itu sedekah dan larang berbuat mungkar itu juga sedekah. Wa fi bid'i ahadikum sedekah, dan pada kemaluan salah seorang kalian itu juga ada sedekah. Anda sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu kana lahu sedekah. Ya Rasulullah, salah seorang kami melakukan hubungan, mendatangi syahwatnya, terus dia punya sedekah, dia ada pahalanya. Kana lahu ajrun, dia punya pahala. Rasulullah katakan, ara'aita law wada'ahu fil haram akana alaihi wizrun. Seandainya dia lakukan itu pada yang haram, bukankah dia berdosa? Nah, demikian juga kalau dia lakukan itu dengan yang dihalalkan. Itu ikhwah, itu semua disebut dengan ma'ruf, ya. Dan itu termasuk dalam sedekah. Semua perbuatan ma'ruf itu sedekah. Demikian ikhwah, rahiminallahu wa iyyakum. Apalagi ketika Rasulullah mengatakan setiap sendi yang ada di tubuh kita ini itu wajib disedekahkan. Ya. Wajib setiap pagi sendi-sendi kita ini wajib disedekahkan. Demikian ikhwah. Jadi termasuk takbir itu semua sedekah untuk sendi-sendi kita ini. Dan dia bisa tercover dengan tercover semua dengan apa? Iya, 2 rakaat salat duha. Ya, dengan 2 rakaat salat duha. Demikian ikhwah. Mungkin inilah asal muasal bahwasanya orang yang salat duha itu bisa kaya. Kenapa? Dia bersedekah. Tapi secara zahir nggak ada hadis yang mengatakan bahwasanya salah satu keistimewaan sholat duha yaitu membuat orang menjadi kaya. Tapi sebagai sedekah ada. Ya. Allahu a'lam, mungkin karena orang sedekah itu kan Allah kasihkan balasan, akhirnya dia jadi kaya. Allahu a'lam, mungkin ya nggak tahu saya. Baik ikhwah. Kemudian ya, hadis berikutnya, an Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi syai', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diberi sesuatu, yaqul, beliau katakan, idhabu bihi ila fulanah, udah coba kamu bawa ini ke si fulanah, fa innaha kanat sadiqatul Khadijah, karena dia adalah teman karibnya Khadijah, bestinya lah kita bilangnya sekarang. Bawalah makanan ini ke si fulanah, karena dia adalah temannya Khadijah. Ishabu bihi ila baiti fulanah, bawalah ini ke rumah si fulanah. Fa innaha kanat tuhibbu Khadijah, karena si fulanah itu dahulu sangat sayang dengan Khadijah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan untuk Khadijah, yaitu untuk teman-teman Khadijah, orang-orang yang jadi teman-teman dekatnya Khadijah dan para muhibbi Khadijah, para orang-orang yang mencintai Khadijah. Dan Rasulullah tahu persis siapa teman-temannya Khadijah, istri beliau, dan tahu persis siapa orang-orang yang mencintai Khadijah. Demikian ikhwah. Dan itu beliau lakukan bahkan setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Ya, setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Demikian ikhwah. Kalau kita lihat ikhwah, azallahu wa iyyakum, apa hubungannya dengan sedekah di sini? Karena judulnya kan qaulul ma'ruf. Qaulul ma'ruf, ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu bagaimana ikhwah? Apa hubungan dengan hadis ini? Ya, apa hubungan dengan hadis ini? Hubungannya dengan hadis ini di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bawalah ini ke si fulanah, karena dia adalah teman karibnya Khadijah. Bawalah ini ke si fulanah, karena dia adalah dulu mencintai Khadijah. Demikian ikhwah. Mungkin kalau kita lah tidak punya jabatan apa-apa di masyarakat, atau siapalah kita misalnya, kalau kita katakan kita punya istri nih sudah meninggal, lantas kita katakan tapi kita ini nggak ada apa-apanya di tengah masyarakat, jangankan jabatan, ditengok pun nggak misalnya.
Kalau kita katakan, bawalah ini ke si fulan, ibu fulan, karena dia dulu mencintai istri saya. Mungkin tak begitu banyak, nggak begitu ini, tidak begitu besar pengaruhnya. Tapi ketika seorang sudah menjadi seorang pejabat, dia masih ingat teman-teman istrinya, itu kan suatu istimewa. Ya, dia masih ingat. Kalau dia waktu masih rakyat biasa, atau dulu dia masih miskin misalnya, kamu teringat, Abah kasihkanlah ini ke sana saja, karena dia sahabat karib teman saya, istri saya. Mungkin gak begitu banyak pengaruh. Tapi ketika dia sudah menjadi seorang pejabat, apalagi Rasulullah sebagai orang nomor satu pada waktu itu, dunia dan akhirat nomor satu, dia masih ingat dengan teman-temannya Khadijah. Ini merupakan ikhwah, bukan hanya penghargaan terhadap teman tersebut, tapi ini penghargaan terhadap Khadijah radhiyallahu anha. Temannya itu pun lebih lebih merasa berharga lagi, lebih merasa termuliakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia hubungannya dengan Khadijah, tidak dengan Rasulullah SAW. Ini bukan teman-teman karibnya Rasulullah. Kenapa nggak Rasulullah katakan, berikanlah makanan itu ke Abu Bakar temanku, Umar temanku, kan enggak? Tapi ini ikhwah, berikan dia kepada temannya Khadijah, berikan kepada ibu fulan, karena dia masya Allah dulu orang-orang dekatnya Khadijah, berikan ke ibu fulan karena dulu dia sangat sayang dengan Khadijah. Ini satu penghargaan, bukan hanya kepada orang itu, tapi terutama kepada Khadijah radhiyallahu anha. Demikian ikhwah, ini menunjukkan bagaimana sikap baik Rasulullah SAW kepada istri beliau Khadijah, bukan hanya di saat beliau masih hidup, tapi setelah Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin meninggal dunia. Ya, demikian ikhwah. Mengapa sampai seperti ini kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, sampai seperti ini beliau terhadap Khadijah radhiyallahu anha. Ikhwah, ada banyak sebab mengapa beliau sallallahu alaihi wasallam sampai seperti ini terhadap Khadijah. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Pertama, dikarenakan Khadijah adalah istri pertama beliau. Bahasa kita cinta pertama lah. Ya, kata orang-orang kan cinta pertama itu susah untuk dilupakan, gitu kan? Katanya sih gitu, nggak tahu juga saya. Tapi begitulah. Ya. Kecuali kalau cinta pertamanya itulah istri pertama. Ya kan? Nggak tahu juga kalau cinta pertama bukan jadi istrinya. Istrinya ini cinta yang ketiga mungkin misalnya. Jadi ada 2 mantan. Nah ini yang biasanya buat heboh. Ya, karena adanya cinta-cinta sebelum menikah dengan istri yang sedang ada. Demikian. Dan itu salah satu pemicu. Biasanya pemicu pertengkaran. Misalnya seorang suami lagi jalan-jalan dengan istrinya, kemudian si suami cerita, dulu abang makan di sini Dik dengan mantan abang, nah gitu, ya. Dulu makan di sini juga, dia lahap makan di sini suka dia. Datang si istrinya, iya di sini juga awak dengan mantan awak sini. Itu jadi masalah ikhwah, jadi masalah besar, ya. Demikian ikhwah. Dan tidak usah dicerita-ceritakan juga kan gitu. Dan yang paling penting itu nggak usah pakai ada mantan-mantan, udahlah. Itu pertama wanita yang disukai, udah itu yang disunting gitu. Nggak usah lagi ada cita-cita pertama, nggak usah lagi. Itulah dia. Dan Rasulullah, ikhwah, cinta pertama beliau itu istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Tidak ada sejarah beliau cinta dengan wanita lain. Demikian ikhwah. Makanya antum yang jomblo-jomblo nggak usah ada cita-cita ya, nggak usah cita-cita. Kalau memang belum sanggup untuk menikah, tidak usah pakai cita-cinta. Demikian. Sudah sanggup menikah, silakan. Silakan tambatkan hati Anda ke wanita yang memang Anda inginkan menjadi istri Anda. Kalau belum, mendingan tidak usah. Ya, mendingan tidak usah. Tapi kalau dia sudah jadi istri Anda, demikian juga seorang akhwat, sudah ada seorang pria yang menjadi buah jantung sibiran tulang dia, sudah menjadi suaminya, maka jatuhkanlah hatinya sejatuh-jatuhnya kepada suaminya. Demikian ikhwah. Jangan jatuh ke hati ke suami, tapi masih ada jatuh-jatuh yang lain yang tersisa yang masih lama. Nostalgia jatuh-jatuh masih ada yang lain. Ikhwah, itu akan hanya buat masalah.
Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah, beliau adalah istri pertama Rasulullah SAW, yang banyak sejarah menyebutkan, walaupun ada yang berbeda pendapat, bahwasanya waktu itu Khadijah radhiyallahu anha usia 40 dan Rasulullah usia 25. Beda berapa itu ikhwah? 15 tahun. Khadijah radhiyallahu anha ketika dia berusia 15 tahun barulah lahir jodohnya. Itulah di ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Apa bisa kita jadikan ini sebagai sunnah, bahwasanya disunahkan bagi para jomblo untuk menikah dengan akhwat yang 15 tahun lebih tua? Bisa? Nih yang jomblo-jomblo. Coba, mana tahu dia bisa mendapatkan cinta Rasulullah seperti Khadijah. Antum udah cari yang 40 ya. Demikian ikhwah. Cari 40. Berarti kalau dia usianya 30, 45. Aduh. Kalau dia 35, 50, setengah abad ya. Nah, bisa kita katakan itu jadi sunnah? Bisa Pak? Enggak bisa, kenapa Pak? Kalau itu disunahkan nikah janda kaya. Iya. Iya, jadi disunahkan bagi para jomblo menikah dengan janda kaya walaupun usianya lebih tua, 15 tahun. Nah, gimana? Banyak ini stok kita ikhwah kalau mau. Serius. Coba tunjuk tangan yang jomblo-jomblo, biasa ketemu dengan janda-janda. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, itu satu. Ada lagi menyebutkan disunahkan juga kita untuk menyendiri di gua untuk ibadah sendiri, sebagaimana yang Rasulullah lakukan di gua Hira. Gimana? Kan tuh Rasulullah yang melakukan. Bisa jadi sunnah? Jawabannya tidak. Kenapa? Hah? Yang bisa jawab boleh pulang. Ayo cepat. Ayo cepat. Boleh pulang. Yuk. Karena waktu itu Rasulullah belum sebagai Rasul. Ya. Waktu itu Rasulullah belum sebagai Rasul. Kapan Rasulullah diangkat jadi Rasul? Usia 40. Di saat beliau diutus jadi Rasul, saat itulah beliau dijadikan sebagai uswatun hasanah. Demikian ikhwah. Ya. Saat itu baru dijadikan sebagai sunnah. Nah, amanlah yang jomblo-jomblo nih nggak jadi yang antum kan ikut sunnah kan? Kalau gitu nikah dengan yang 40. Wah gitu, ada sebab begitu ikhwah. Jadi itu salah pendalilan ya. Kalau begitu nanti disunahkan juga semedi-semedi. Berarti kan suluk itu ikhwah jadinya kan? Ya kan, suluk di bawah gunung Gunung Sibaya kan banyak yang suluk-suluk. Jadi suluk jadinya. Kita katakan tidak, itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena itu belum menjadi Rasul. Syariat itu kita tiru setelah beliau menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aman. Ya. Jadi sunnahnya apa nih para jomblo mencari istri? Yang janda apa yang perawan? Hah? Mana suaranya kok hilang-hilang gitu? Hah? Yang perawan mana coba? Oh udah nikah. Saya mau dengar dari yang jomblo maksudnya. Yang perawan ikhwah, Rasulullah yang sebutkan, ya. Rasul sebutkan bahwasanya mengutamakan yang perawan. Baik. Jadi Rasulullah pada waktu itu menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha sudah berusia 40, Rasulullah masih 25. Ketika Khadijah radhiyallahu anha itu wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 50 tahun, sementara Khadijah berusia 65. Bayangkan, Rasulullah usia 50 tahun, Khadijah usia 65. Itulah dia. Kemudian dari Khadijah lah
Rasulullah punya anak. Anak beliau seperti Qasim, itulah makanya Rasulullah dikatakan Abul Qasim. Anak beliau Qasim, Abdullah, ya. Qasim, Abdullah, itu dua orang. Adapun Ibrahim itu anaknya dari Maria Al-Qibti. Maria Al-Qibti ini seorang tadinya hamba saya yang dihadiahkan raja, ya, raja dari Mesir, dan dipersunting oleh Rasulullah SAW, Maria Al-Qibti. Kemudian anaknya Khadijah juga Zainab. Semua anaknya dari Khadijah, ya, anaknya Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kalthum. Empat anak beliau yang perempuan itu semua anak Khadijah. Dua laki-laki anak Khadijah, Qasim dan Abdullah. Ibrahim itu anak dari istri beliau Maria Al-Qibti, Qibtiyah. Itu ikhwah. Dan beliau tidak punya anak dari istri-istri yang lain, termasuk dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri beliau yang termuda. Istri beliau yang termuda dan yang paling cerdas. Itu ikhwah. Paling muda dan yang paling cerdas. Dan yang paling banyak, wanita paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Peringkat Aisyah radhiyallahu anha itu di bawah Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yaitu Abu Hurairah, dan yang di bawahnya itu Aisyah radhiyallahu anha. Itu ikhwah, ya, seorang wanita yang sangat cerdas. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dan dia adalah wanita yang dia adalah orang pertama yang masuk Islam. Orang pertama yang masuk Islam, dia ada Khadijah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan Khadijah adalah wanita pertama masuk Islam, sementara Abu Bakar laki pertama masuk Islam. Namun secara mutlak orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu anha. Karena kan yang pertama bertemu dengan Rasulullah setelah dapat wahyu Khadijah radhiyallahu anha, ya kan? Khadijah radhiyallahu anha pertama dapat wahyu, beliau dapat wahyu, beliau bergemetar, kemudian pulang dalam keadaan ketakutan. Itu kan semua yang menyambut beliau adalah Khadijah radhiyallahu anha. Waktu itu beliau katakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Kemudian diselimutilah oleh Khadijah radhiyallahu anha. Lantas beliau pun tertidur. Setelah beliau bangun dah tenang, barulah Khadijah radhiyallahu anha bertanya apa yang terjadi. Setelah mendengar dengan seksama apa yang telah terjadi, Khadijah radhiyallahu anha memberikan keyakinan, memupuk semangat Rasulullah, jangan takut, sampai beliau pakai sumpah, wallahi la yukhzikallah, begitu. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan Anda. Demikian ikhwah. Jadi kalau misalnya seorang istri bertemu, bagaimana dia mendengar mungkin keluhan daripada suami, mungkin dia mendapatkan masalah di luar, lantas istri memberikan semangat, waduh itu luar biasa. Suami bisa semangat lagi ikhwah. Tapi kalau istri malah melululantahkan, malah nyalah-nyalahkan, begini deh, itulah abang, kan dah dibilang deh, abang sih bandelnya minta ampun. Ya Allah, apa nggak bertambah cair tuh laki-laki kan jadinya. Khadijah radhiyallahu anha, masya Allah. Ya, dia yakin wallahi la yukhzikallah abada. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan Anda. Innaka la tahmil kalla. Anda itu orang yang membantu orang yang kesusahan. Wa taksibul ma'dum. Orang yang enggak ada, Anda yang bantu. Demikian ikhwah. Jadi Khadijah sebutkan akhlak Rasulullah SAW. Yang seperti ini enggak akan mungkin Allah murkai. Itu ikhwah. Bangkit lagi Rasulullah SAW. Ya, bangkit lagi Rasulullah SAW, semangat lagi dia. Dan Khadijah katakan, ayo kita pergi kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang pendeta, termasuk kerabatnya Khadijah. Ikhwah, itu dia ada solusi. Artinya, seorang istri, masya Allah, seorang istri idaman itu kalau ada masalah,
Dia punya solusi. Dia memberikan solusi luar biasa. Makanya ikhwah, Khadijah ini bukan hanya sekedar istri yang bisa menenangkan hati Rasulullah, tapi dia bisa memberi solusi. Demikian ikhwah, ya. Ya paling minimal kalaupun istri tidak bisa memberikan solusi masalah suami, minimal menenangkanlah. Itu dia. Ada masalah bang ya, yang apa-apa lah bang, dipijit kakinya gitu kan. Itu ya paling tidak menenangkan. Jangan malah apa namanya? Membuat masalah menjadi berat. Demikian ikhwah, jangan sampai seperti itu. Nah, Khadijah dia yang pertama. Kan jarang-jarang istri bisa memberikan solusi. Demikian. Yang menenangkan insya Allah banyak. Yang membuat semakin terpuruk mungkin lebih banyak lagi mungkin. Itu ikhwah. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ayo bang, kita pergi ke Waraqah bin Naufal. Disitulah solusinya ikhwah, dapat solusinya. Ya, sampai Waraqah bin Naufal mengatakan, wallahi innahu lanamus, demi Allah dia itu namus. Namus ini maksudnya malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa. Seandainya aku masih hidup, ya, sungguh engkau akan diusir oleh kaummu. Engkau akan diusir oleh kaummu. Seandainya aku masih hidup, aku akan bela engkau wahai Muhammad. Itu Waraqah bin Naufal. Sampai Rasulullah mengatakan, awa mukhriji ya qaumi, apakah iya kaumku tega mau mengusirku? Ya kan Rasulullah orang terhormat di kaumnya. Ya, dihormati mutlak oleh seluruh penduduk kota Madinah sebelum beliau mengatakan menjadi Rasul. Demikian ikhwan, dihormati oleh seluruh penduduk kota Mekah, disayangi oleh karib kerabat, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab itu sangat sayang kepada Rasulullah. Sebelum beliau menyatakan sebagai Rasul. Itulah ikhwah. Kata, apa ada kaumku akan mengusirku, kata Rasulullah. Apa kata Waraqah bin Naufal? Tidak ada seorang Rasul pun kalau dia sudah bawa misi seperti ini, kecuali dia akan diusir oleh kaumnya. Dan yang betul. Nah, demikian ikhwah. Itulah dia. Dan itu dia didampingi oleh Khadijah. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum. Rasulullah juga mengatakan Khadijah ini khairun nisa. Khairun nisa fi zamaniha, yaitu sebaik-baik wanita. Beliau pernah katakan dari Ali bin Abi Thalib, sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, khairun nisa Maryam. Khairun nisa iha Maryam. Khairun nisa iha Khadijah. Beliau katakan sebaik-baik wanita itu Maryam. Sebaik-baik wanita itu adalah Khadijah. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, beliau menyebutkan khairun nisaiha, sebaik-baik wanita, maksudnya sebaik-baik wanita umat adalah Maryam binti Imran. Wa khairun nisaiha Khadijah binti Khuwailid, dan sebaik-baik umat adalah Khadijah binti Khuwailid. Jadi para ulama menyebutkan sebaik-baik umat pada zamannya Maryam itu adalah pada zamannya Nabi Musa itu adalah pada zamannya Maryam itu kan Imron, ya, keluarga Imron, dia adalah Maryam. Dan sebaik-baik wanita di zamannya Rasulullah, umatnya Rasulullah adalah Khadijah radhiyallahu anha. Itu ikhwah. Dan beliau juga katakan bahwasanya Khadijah itu bukan hanya sebaik-baik wanita, tapi afdalu nisa'il jannah, wanita surga yang terbaik. Bayangkan ikhwah, ya semua wanita surga tentu orang baik-baik, tapi yang terbaik dari yang terbaik adalah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau katakan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah binti Khuwailid. Sebaik-baik wanita surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam bin Ibrahim, Asiyah binti Muzahim. Ada 3 wanita, Khadijah, Fatimah, Maryam dan Asiyah. Asiyah ini siapa? Istrinya Firaun. Demikian ikhwah. Inilah 4 wanita yang terbaik dari penduduk surga. Kemudian satu-satunya manusia yang mendapat salam dari Allah dan Jibril hanya Khadijah.
Ya, satu-satunya manusia yang dapat titipan salam. Ikhwah, kalau antum tiba-tiba ada yang mengatakan Pak Prabowo titip salam loh ke antum. Ih, apa iya? Kenal di mana dia? Minimal banggalah sedikit gitu kan. Kalaupun dia ada SMS dari Pak Prabowo, saya yakin tuh, saya SMS nggak akan dihapus, langsung capture langsung. Ya, screenshot langsung set, status. Masih ingat lagi waktu Pak Jokowi mengawinkan anaknya. Itu kan heboh kalangan kota-kota Medan. Diundang Pak Jokowi nggak? Diundang nggak? Diundang nggak? Oh, saya diundang. Oh, dapat undangan itu satu kehormatan yang luar biasa. Demikian ikhwah. Ada yang dapat undangan mungkin salah undangan juga kan, kok diundang lah saya ini, apa masalahnya? Demikian. Tapi diundangnya itu suatu hal kehormatan ikhwah. Karena yang mengundangnya adalah seorang RI 1. Demikian ikhwah. Itu dia. Dan ini bukan RI 1, pemilik alam semesta. Titip salam ya ke Khadijah. Allahu Akbar. Satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia di mana Allah titip salam kepada dia adalah Khadijah. Satu-satunya, nggak ada yang lain. Kepada Abu Bakar saja nggak ada Allah titip salam. Kepada Abu Bakar nggak ada. Kepada Umar nggak ada. Hanya kepada Khadijah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ata Jibril Nabi SAW, faqala ya Rasulullah, hadhi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun wa ta'am. Kata Jibril, ya Rasulullah, ini Khadijah ya yang bawa bejana piring yang dalamnya ada ada lauk dan ada makanannya. Ini Khadijah. Fa idza atatka, kalau nanti dia datang membawanya, kamu bertemu dengan dia, faqra alaiha salam min rabbiha. Ucapkan bahwasanya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala titip salam kepada dia. Luar biasa ikhwat, Allah titip salam. Kemudian wa minni, dan juga dariku, titip salam padaku, titip salamku kepada Khadijah, titip salam Allah untuk Khadijah. Iqra alaiha salam. Manusia satu-satunya mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Jibril. Demikian ikhwah. Kemudian wabashirha bi baitin fil jannati min qasab. Dan berikan tahu dia kabar gembira, nanti di surga dia akan mendapat surga dari bambu. Loh, surga dari bambu? Enggak keren lah surga dari bambu. Ikhwah, qasab di sini pada dasarnya artinya bambu, tapi para ulama menyebutkan dalam hadis lain ada riwayat yaitu lu'lu' mujawwafun wasi'ah, yaitu berlian yang di dalamnya kopong. Jadi berliannya itu gede, di dalamnya itu ada ruangan. Disitulah dia tinggal, di dalam berlian itu. Padahal berlian itu kan kecil ikhwah, ya kan, berapa karat lah paling yang bisa untuk apa. Sampai saat ini setahu saya benda yang paling keras masih berlian. Nah, di surga nanti dia besar dan dalamnya ada ruangan. Jadi besar lah, sebesar Masjid Muwahhidin ini nggak mungkin lah, lebih lagi. Nah, demikian ikhwah. Intinya dia jadi tempat tinggal. Jadi rumahnya dari berlian. Itu ikhwah. Bukan berlian disusun-susun, bukan. Satu berlian tapi dalamnya ada ruangan. Demikian ikhwah, rahahul al-Bukhari rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya hadhihi khassah la tu'raf li imratin siwah. Ini merupakan salam khusus, tak diketahui ada wanita lain yang mendapatkan salam. Ya. Tidak diketahui ada wanita lain yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, keistimewaan Khadijah yang lainnya, lam yatazawwajun nabi sallam alaiha. Nabi tidak menikah, tidak berpoligami semenjak bersama Khadijah. Ya, beliau tidak berpoligami semenjak semasa
beristrikan Khadijah. Ini juga yang dijadikan dalil oleh mama-mama yang nggak mau dipoligami. Lihatlah tuh Rasulullah SAW. Waktu Khadijah, bersama Khadijah, beliau tidak berpoligami. Demikian ikhwah. Dijawab oleh si suami. Itu kan Khadijah. Iyalah kalau kamu Khadijah, abang nggak nikah lagi. Saya terima bang. Kalau abang seperti Rasulullah, ya juga kan. Akhirnya nggak tahu siapa yang menang jadinya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya Rasul tidak menikah, ya tidak menikah ketika beliau bersama Khadijah radhiyallahu anha. Jadi memang benar-benar beliau ini dengan Khadijah luar biasa ikhwah, ya luar biasa. Cinta pertama beliau yang tak pernah hilang dari ingatannya. Jadi hangat kecintaan Khadijah kepada Rasulullah itu dirasa sampai Khadijah itu meninggal, sampai udah lama pun Khadijah meninggal tetap terasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, lam yatazawwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta matat. Rawahu Muslim. Ibu-ibu yang punya anak tolong di anaknya ditertibkan, tolong dibawa keluar kalau dia teriak-teriak. Tutup pintunya bu, tutup pintunya. Nampak terbuka pintunya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi di mana Rasul tidak menikah, ya, tidak menikah. Jadi pada waktu itu Khadijah lah istri beliau satu-satunya. Kemudian ada kisah ikhwah, ya. Kisah yang Masya Allah luar biasa kisahnya. Jadi dari Anas bin Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idz ata bi syai'in yaqul", apabila Rasulullah dihadiahkan sesuatu, beliau selalu katakan seperti hadis yang tadi itu, bahwa ini ke fulanah karena fulanah itu kawan karibnya Khadijah. Bahwa ini ke fulanah karena si fulanah dulu sangat sayang dengan Khadijah. Begitu terusnya. Ya, begitu seterusnya ikhwah. Sehingga satu hari datang saudarinya, kakaknya atau adiknya Khadijah yang bernama Halah. Ya namanya kakak adik kan mirip. Ya kan? Kakak adik itu mirip. Kadang-kadang suaranya juga mirip. Jadi suatu hari ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, hadis ini dari Aisyah juga. Ista'dzanat Halah bintu Khuwailid. Bahwasanya saudarinya Khadijah binti Khuwailid, Halah binti Khuwailid. Khadijah kan binti Khuwailid. Ini Halah binti Khuwailid. Datang bertamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafah, dan beliau pun tahu, oh ini Halah. Lantas fartaha lidzalik. Tadzakkara isti'dzanu Khadijah fartaha lidzalik. Jadi ketika Halah binti Khuwailid datang bertamu, teringat dia minta izin. Kan biasanya kalau seorang istri pulang ke rumah minta izin gitu ya. Ada sesuatu lah yang menjadi istimewa. Ternyata minta izinnya itu sama seperti Khadijah. Ya. Fatadzakkara isti'dzanu Khadijah, teringat dialah dulu Khadijah waktu datang minta izin masuk. Fartaha lidzalik, membuat bahagia Rasulullah datangnya Halah ini. Karena teringat apa? Teringat sweet memorialnya. Itu dia. Ada memori nostalgia yang indah bersama Khadijah, teringat lagi. Sehingga Rasulullah bahagia sekali datangnya Halah ini. Teringat lagi dia dengan Khadijah radhiyallahu anha. Udah, karena melihat Rasulullah, ya orang bahagia kan ikhwah kelihatan. Wajah berbinar-binar, tersenyum gitulah ya kira-kira ya. Berbinar. Ini wanita masalahnya. Akhirnya ikhwah, Aisyah melihat, bahagia kali abang ini, gitu kira-kira ya. Bahagia kali Rasulullah datangnya Halah. Karena beliau bukan masalah Halahnya, tapi teringat Khadijahnya. Apa katanya? Sampai begitu teringat Khadijah, apa kata Rasulullah terucap di bibirnya? Allahumma inna Halah. Ya Allah, dia itu Halah bukan Khadijah. Nah, gitu dia. Ya. Terucapkan nama Khadijah. Maka Aisyah lihat gitu,
cemburu lah ikhwah. Ya, cemburu Khadijah, Aisyah cemburu. Senang kali dia kira-kira. Antum kalau istri antum cemburu gimana kira-kira? Kira-kira. Bahagia kali katanya halah dengan Khadijah. Lantas bahasa kita digas Aisyah radhiyallahu anha. Bahasa kita pun digas lah ya. Akhirnya apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya, faghirtu, aku pun cemburu. Qultu ma tadhkuru min ajuzin min ajaiz Quraisy hamra'u syadqain. Kamu sedang teringat seorang wanita tua renta yang gusinya merah. Tahu kenapa gusi merah? Gusi merah itu ungkapan kalau wanita ompong. Jadi udah nggak ada lagi giginya, tinggal gusinya. Ya bahasa kita, kamu masih aja mengingat wanita tua yang ompong itu gitu. Padahal Khadijah nggak ada juga riwayat bahwa dia ompong. Tapi maksudnya kenapa kok masih ingat juga wanita tua itu gitu kira-kira. Ini kan ada yang muda gitu kira-kira ya. Ini kan ada yang muda, kenapa yang tua itu juga diingat? Itu menunjukkan dia cemburu. Ya jadi ikhwah, kalau wanita cemburu itu ya begitulah, mau gimana lagi. Jadi kalau antum istri antum cemburu dengan mengeluarkan kadang-kadang ucapan-ucapan yang membuat antum juga enggak nyaman, maklumi saja. Aisyah sebagai istri Rasulullah SAW cemburu, ya begitu. Kamu ini kenapa? Kenapa Anda asik mengingat orang perempuan tua itu? Kenapa kau mengingat yang tua itu? Kan ada yang muda. Kemudian apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Halakat. Udahlah dia wanita sudah tua, udah meninggal lagi, kira-kira. Ya, udah meninggal lagi. Fiddahri, udah zaman dia meninggal, masih diingat-ingat juga, kata Aisyah. Qad abadakallahu khairan minha. Padahal kan sudah Allah ganti dengan yang lebih bagus. Dengan lebih baik, lebih muda, lebih fresh. Nah, demikian ikhwah. Itu alasan Aisyah. Kenapa dia cemburu? Kenapa sih masih diingat-ingat? Itu sudah tua, udah meninggal lagi. Ini ada yang masih muda loh, masih muda dan belum meninggal kan begitu. Masih ada di sisimu. Itu ikhwah. Faqala Rasulullah, dijawab Rasulullah. Waduh. Apa katanya? Ma abadalani Allah khairum minha. Aisyah, demi Allah belum ada pengganti yang lebih bagus dibanding Khadijah. Istri digini kan diam kita. Ya terdiam lah, gimana? Rasulullah yang gini kan. Ya kalau seandainya antum misalnya pernah punya istri sangat antum cintai, qadarullah masyafa'ala, usianya nggak panjang, sementara dia menjadi tumpuan hati antum, buah antum, siburan tulang antum, semua dia masya Allah, cinta pertama, bucinnya antum juga dengan dia. Kemudian ya karena qadarullah masyafa'ala dia meninggal dunia, nggak panjang usianya. Antum katakan juga kalau orang baik itu cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan bahasa orang sekarang. Cepat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antum menikah lagi, tapi kualitasnya nggak sama dengan yang dulu. Ya, kualitasnya tidak sama dengan yang dulu. Tapi oke lah jadi istri, namanya juga antum sudah menjadi duda, itu kan. Untuk sekualitas yang lama mungkin dapatnya nggak seperti itu. Demikian ikhwah. Atau ya sudah jodoh mau gimana lagi. Lantas ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, berkata Rasul, belum ada loh Allah menggantikan yang lebih baik dibandingkan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian apa buktinya? Itu ikhwah. Apa buktinya? Qad amanat bi idz kafara bin nas. Dialah wanita pertama yang beriman kepadaku di saat orang-orang kafir kepadaku. Wa saddaqatni idz kadzdzabani an-nas. Dialah orang pertama yang mempercayaiku di saat orang-orang mendustaiku. Wastanni bimaliha idz haramani an-nas. Dialah yang mendukungku dengan hartanya di saat orang-orang tidak mendukungku sama sekali. Wa razaqani Allahu waladaha idh harramani auladin nisa. Dan dialah wanita satu-satunya, dialah wanita yang memberiku anak di saat wanitaku yang lain, istriku yang lain tak memberi anak.
Itu ikhwah. Itu data dari Rasulullah SAW. Sehingga ikhwah sejak saat itu Aisyah nggak berani lagi memberikan komentar-komentar terkait dengan masalah kecemburuan. Ya cemburu masih tetap cemburu, karena Rasulullah kan masih terus menyebut-nyebut. Tapi untuk berkomentar nggak berani lagi. Kenapa? Sudah tahu bahwasanya Khadijah lebih dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha. Demikian ikhwah. Jadi ibu-ibu sekalian, menjadi istri pertama itu belum tentu tidak lebih disayang dibandingkan istri kedua. Ya serius saya. Ini kan buktinya ini. Belum tentu kalau seorang suami itu menikah lagi, antum kok bahagia kali. Ini kan kita hanya menyimpulkan. Kalau ada seorang suami menikah lagi, belum tentu istri keduanya itu lebih dia cintai ketimbang istri pertama. Dan true story-nya ada ikhwah. Ya, realita yang begitu. Belum tentu. Kenapa ikhwah? Karena ya, istri pertama ini kan yang berjuang. Dia berjuang dengan suaminya di saat suaminya tidak ada, tidak punya apa-apa sampai suaminya sukses. Demikian ikhwah. Kan banyak wanita-wanita menjadi istri kedua, alasannya apa? Karena ditengoknya suaminya yang melamar dia sudah mampu. Dan antum pun apa berani gak punya kemampuan untuk menikah lagi dengan istri kedua, cari istri kedua. Sementara antum dari sisi finansial gak sanggup. Dengan istri pertama saja makannya pagi dengan sore. Bukan karena diet, bukan, memang gak punya. Terus tiba-tiba ada terfikir gak terlintas, cocoknya nih nikah lagi nih. Ada gak terlintas begitu? Ya gak berani ikhwah. Ya Allah, satu aja saya kayak gini, gimana kalau dua? Demikian ikhwah. Masa yang sudah 2 kali makan satu hari jadi bagi 2 jadi 1-1. Demikian. Istrinya pun begitu kan, Dek. Sepertinya nih abang harus nikah lagi. Oh, kena gas lah ngistri antum. Kami aja kurang gitu. Demikian ikhwah. Ya, jadi umumnya orang yang menikah lagi itu umumnya ya, walaupun ada juga yang nekat, ada. Umumnya setelah dia merasa dia sanggup dari sisi finansial, baru dia nikah lagi. Demikian ikhwah. Tapi percayalah ibu-ibu, kalau ada suami ibu yang menikah lagi, percayalah, belum tentu yang kedua itu lebih disayangi ketimbang yang pertama. Ya kan, akhi? Gimana? Halo? Hah? Iya. Pengalaman nanti. Demikian. Ini buktinya Rasulullah SAW. Jadi karena apa ikhwah? Itu masalah hati ikhwah. Cinta itu hati. Ya, cinta itu hati. Makanya rahimanallahu wa iyyakum, cintanya Khadijah tak pernah lekang oleh panas dan luntur dengan hujan. Walaupun beliau sudah lama meninggal dunia. Itulah ikhwah. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itulah walaupun setelah Khadijah meninggal, dibandingkan istri-istri beliau yang hidup, yang paling beliau cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Khadijah itu jauh lebih matang. Ya, jauh lebih matang dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, semuanya matang, tapi memang kematangan Khadijah itu membuat Rasulullah sulit untuk melupakan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ada satu pernyataan Rasulullah setelah ucapan tersebut. Apa kata beliau? Inni qad ruziktu hubbaha. Sungguh Allah menganugerahkan aku cintanya Khadijah. Itu dia. Ini beliau sebutkan, ya. Dan ucapan ini tidak beliau sebutkan kepada istri yang lain. Inni qad ruziktu hubbaha. Sungguh Allah telah menganugerahkanku kecintaan terhadap Khadijah radhiyallahu anha. Itu ikhwah. Saking istimewanya Khadijah di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ikhwah. Beginilah sebabnya makanya tetap Rasulullah mengingat-ingat. Kalau beliau ada sesuatu, berikan kepada temannya Khadijah. Kan gak disebutkan, berikan kepada temannya Hafsah, gak ada kan? Berikan kepada temannya Aisyah, gak ada. Tapi berikan kepada temannya Khadijah ada. Coba berikan kepada ibu fulan karena dia sangat sayang kepada Khadijah. Berarti kan teman-temannya Khadijah ini kan juga usianya lebih kurang seperti Khadijah. Karena kan lebih tua Khadijah dibandingkan
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi senioritas tentu teman-temannya Khadijah lebih tua dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap diingat, tetap diingat. Demikian ikhwah. Itulah Rasulullah SAW bersama Khadijah. Makanya muncullah hadis ini ikhwah. Ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingat Khadijah radhiyallahu anha dan teman-temannya Khadijah. Kalau dahulu semasa Khadijah radhiyallahu anha itu masih hidup, ya, semasa Khadijah masih hidup, beliau ya bersikap sebagai suami yang paling mencintai, yang mencintai istrinya. Ketika beliau Khadijah sudah meninggal, Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana cintanya beliau kepada Khadijah radhiyallahu anha, dan itulah qaulun ma'ruf sadaqah. Ya, ucapan yang ma'ruf itu adalah sebuah sedekah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu saja, semoga bermanfaat. Silahkan ada yang mau bertanya, fadhal. Kita masih ada waktu. Hari ini jam berapa? Maghrib. Hah? Jam 16:40 Ustaz. Oke. 18:40. Silakan ada yang mau nanya, langsung. Ya. Ya, umahatnya yang ingin bertanya, ini ada mic kami taruh di umahat. Silakan bertanya lewat mic ataupun bisa lewat surat. Boleh juga ke 0813 600 661. Jalan lagi. Ya. Allahu a'lam bissawab. Fi sabilillah itu yaitu untuk biaya jihad. Fi sabilillah itu biaya jihad di jalan Allah. Adapun masjid tidak termasuk. Masjid tidak termasuk. Tapi ini ya zakat harta ya, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu tu'matul lil masakin, yaitu memberi makan kepada orang miskin, khusus orang miskin. Tapi kalau zakat harta diantaranya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wa ibnis sabil. Di situ ada wa ibnis sabil. Zakat harta itu untuk orang fakir, untuk miskin, untuk yang amil zakat, termasuk juga ibnu sabil. Ini ibnu sabil, ibnu sabil ini ikhwah, yaitu seorang yang salam musafir dan dia kehabisan bekal, maka dia termasuk ibnu sabil. Kemudian fisabilillah dan yang di jalan Allah. Seperti Ibnu Abbas, kalau saya tidak salah Ibnu Abbas menyebutkan ibnu sabil fisabilillah di sini itu biaya untuk jihad fisabilillah. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan secara umum lagi seperti untuk para thalabul ilmi, untuk para santri-santri yang enggak mampu, ya santri-santri juga ini ikhwah. Para jomblo-jomblo yang dia belum kepingin menikah tapi belum ada dana, maka Syekh Utsaimin menyebutkan boleh dikasihkan zakat. Itu dia. Tapi untuk masjid, Allahu a'lam. Untuk masjid muwahhidin antum jangan kasihkan zakat ya. Zakat itu kewajiban antum harus keluarkan. Yang untuk masjid muwahhidin antum keluarkan yang sunnah-sunnahnya itu. Yang wajib baru dikasihkan, yang enggak wajib enggak. Ya, demikian, Allahu a'lam. Ustadz, apakah ruku saya sah jika saya sambil menggendong anak di salah satu tangan saya sehingga hanya satu tangan saya yang mencengkram lutut? Boleh ikhwah, ya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ruku, beliau sudah meletakkan anaknya, ya. Tapi kalaupun bapak atau ibu menggendongnya sanggup, itu kan bukan mudah ikhwah. Menggendong anak sambil ruku, dipegang tangan satu, itu kan kalau anaknya gendut ya susah kan. Mungkin anaknya masih kecil, boleh silakan, tidak apa-apa, ya, boleh silakan, nggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW pernah beliau sholat sambil menggendong cucu beliau Umamah, Umaymah ya, cucu beliau. Demikian sambil sholat. Apabila beliau sujud, beliau letakkan. Beliau bangkit dari sujud, beliau ambil lagi digendong. Boleh silakan, tidak apa-apa.
Itu solusi bagi ibu-ibu yang mereka memiliki anak yang sedang tantrum gitu kan, sementara mereka harus sholat. Apa hukumnya mengaji menggunakan aplikasi di HP ketika di sekitar tidak ada Al-Quran? Walaupun ada Al-Quran, sama ibu boleh, bapak ibu boleh ngaji pakai HP, boleh, silakan, tidak apa-apa. Ikhwah, HP itu saya mendengar ada sebagian mengatakan yang terbaik itu pakai mushaf, ya. Namun saya kurang sependapat. Kenapa ikhwah? Karena mushaf itu kan awalnya kan kertas. Awalnya ikhwah, wahyu itu sesuatu yang dihafal, kemudian ditulis di atas daun-daun dan di atas tulang-tulang, ya kan? Kemudian pada zaman Abu Bakar sudah ada ide untuk membukukan Al-Quran, dan terrealisasi sempurna pada zaman Utsman bin Affan dibukukan. Dibukukan itu yaitu ya di kertas. Yang tadinya daun itu nggak ada apa-apanya, tapi ketika dia dituliskan Al-Quran, maka daun itu menjadi Al-Quran, jadi mushaf. Demikian. Sama dengan HP. HP ini, ya kalau dia belum ditampilkan Al-Qurannya, dia belum ada apa-apa. Boleh antum bawa-bawa ini HP ke dalam WC. Tapi begitu antum tampilkan Al-Qurannya, maka hukumnya sama seperti mushaf yang ada di lemari itu. Demikian ikhwah. Seperti misalnya, antum punya kertas putih. Boleh nggak antum remuk-remuk, antum pijak-pijak kertas putih ini? Boleh? Boleh. Ketika antum bahas, tulis besar-besar, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh antum pijak? Udah nggak boleh ikhwah. Udah. Yang antum tulis itu pakai pensil, antum hapus pakai pensil, atau pakai bolpen Jepang itu yang bisa dihapus. Antum hapus, clear semua. Boleh antum buang ini kertas tong sampah? Boleh, silakan, tidak masalah. Kalau di HP itu kan lebih modern lagi menghapusnya, tinggal tutup aplikasi jadi. Makanya ikhwah, ya, HP hukumnya sama seperti mushaf, sama persis, ya, sama persis. Demikian ikhwah, ya. Jadi boleh silakan membaca dengan HP, hukumnya sama seperti Al-Quran. Itu ya. Jadi kalau ketika dia masuk WC, apakah aplikasi harus dihapus? Ikhwah, saya sering katakan bahwasanya alat-alat yang modern ini itu banyak ciptaannya itu meniru apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, seperti manusia. Seperti misalnya mata ini kan dia mengambil video. Itulah yang ditiru oleh kamera ini. Kemudian telinga ini mengambil getaran suara kita itu dirubah menjadi getaran getaran elektron dari listrik. Demikian, berubah menjadi ion-ion listrik. Itu yang dipancarkan, disalurkan ke otak. Kita pahamilah akhirnya apa yang diucapkan. Demikian juga mikrofon ini. Sama, mikrofon ini bagaikan mikrofon ini bagaikan apa namanya ya? Bagaikan telinga kita. Telinga menangkap suara. Demikian ikhwah. Nih kita ini, apanya nih? Speaker. Loudspeakernya. Apa yang kita dengar dari telinga, kita omongin dengan speaker kita. Loudspeaker. Demikian ikhwah. Jadi mulut kita ini sebagai loudspeaker, telinga sebagai mikrofon, mata sebagai kamera. Demikian ikhwah. Apa yang disimpan dalam benak kita itu bagaikan, kalau komputernya hard disk lah, memori lah namanya. Kalau aplikasi dalam HP ini, kalau kita mau masuk WC harus dihapus, aplikasinya di-delete. Berarti antum ketika mau masuk WC lupakan itu. Kalau hanya 3 suratnya, itu harus dilupakan setiap kali masuk WC. Gimana caranya melupakannya? Demikian. Yang nggak boleh, antum masih ingat nggak apa-apa. Yang nggak boleh antum baca dalam WC, itu baru nggak boleh. Ya. Jadi Allahu a'lam bishawab, boleh pakai HP. Dan hukumnya sama seperti hukum mushaf. Ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi itulah ketika antum baca Quran melalui HP, upayakan matikan semua data. Data seluler matikan, data aplikasi matikan semua. Kenapa? Nanti masuk WA. Ya nanti ada status baru yang antum sudah
di-invite dengan dia. Masih kul huwallahu ahad, sering masuk. Apa ini? Nah. Belum lagi nanti masuk Tokopedia kan, gimana bunyinya? Ting 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 ting. Masuk. Demikian, sering loh kalau ikhwah. Kalau kita lagi kajian, masuk ting 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 ting. Wah, ini Tokopedia-nya masuk itu. Demikian ikhwah, ya. Akan mengganggu bacaan kita jadinya. Ya, akan mengganggu. Makanya dimatikan. Jadi kita bisa khusyuk dengan dengan HP-nya. Dan kalau baca pakai HP itu apa ya? Kita tidak berharap gini ikhwah. Kalau Ramadan itu ketika kita baca, kita misalnya satu juz. Sering nggak antum baca masih 3 lembar, yang antum itu 6 lembar lagi, baca lagi, 6 lembar lagi gitu. 5 lembar lagi, benar nggak gitu? Ada kan? Ada keinginan begitu. Kalau ini HP insya Allah nggak. Kenapa? Nanti gini. Yang tadi yang mana ya gitu? Demikian. Jadi ikhwah itulah dia. Ya lebih khusyuk insya Allah kalau ingin sampai pada target. Allahu alam. Terakhir, ada yang mau nanya langsung? Ibu-ibu ada yang mau nanya langsung? Silakan. Ada Ustaz. Iya silakan, satu aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sebaiknya wanita muslimah itu berkontribusi mensyiarkan agama Islam? Apakah semua muslimah harus menjadi daiyah untuk banyak orang seperti seorang ustazah? Atau apakah cukup baginya berdakwah untuk keluarganya atau orang-orang terdekatnya? Ustadz, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Setiap kita itu wajib berdakwah. Setiap kita wajib berdakwah. Tetapi dakwahnya dalam levelnya masing-masing. Dalam levelnya masing-masing. Karena ketika kita menuntut ilmu, setelah kita dapat ilmu, wajib diamalkan. Setelah diamalkan, wajib didakwahkan. Setelah didakwahkan, wajib untuk sabar. Itu dia tahapannya. Gak bisa lari dari yang 4 ini. Udah. Jadi setiap kaum muslimin dan muslimah itu wajib berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Ya kalau dia baru belajar, dia baru tahu masalah bagaimana cara menutup aurat, itu dia dalami, dia boleh dakwahkan itu. Dia boleh dakwahkan itu. Jangan dia ke yang lain. Ya, jangan dia hanya mendalami itu. Misalnya, jangan dia bicara masalah salat nanti salah-salah. Karena ud'u ila sabi rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan ya Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku ajak orang ke jalan Allah, ana wa man ittaba'ani. Ala basiratin, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang berada di jalanku. Jadi semua kita itu wajib berdakwah sesuai dengan levelnya masing-masing. Tidak harus dia berada di depan orang ramai, enggak. Lagi ngobrol dengan teman, itu juga bisa dakwah. Dan ibu juga ketika meluruskan, mengajarkan anak-anak, itu kan juga sedang berdakwah namanya. Berdakwah kepada anak-anak, berdakwah kepada suami misalnya. Apa yang ibu dapat di sini, ibu transfer ke suami yang enggak ikut kajian, itu juga dakwah. Jadi semua kita wajib untuk berdakwah sesuai dengan kapasitas dia masing-masing. Jangan dia berdakwah melebihi kapasitas dia, karena nanti dia akan bisa menyesatkan orang ramai. Demikian ikhwah. Akhirnya berdakwah dengan tanpa ilmu. Tapi ikhwah, karena sudah mendekati waktu berbuka, semoga Allah. Oh iya. Satu lagi Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya seorang ibu yang sudah sakit dok. Dok. Maaf Ustaz. Iya, kadang-kadang saya dipanggil Prof pun. Saya yang sudah sakit Ustaz. Iya. Saya kepingin puasa, tapi puasanya kelang-kelang Ustaz. Lagi HD saya cuci darah Ustaz. Oh. Kalau tiap hari ibu nggak sanggup? Karena kalau cuci darah dok, cuci darah Ustad. Ya nggak apa-apa, pakai dokter juga nggak apa-apa. Ada anaknya di situ Ustad. Ya.
kalau pas cuci darah nggak bisa Ustadz karena suka drop. Ya. Nah, karena Bu, keluar darah itu kan. Allah mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau safar boleh diganti hari yang lain. Jadi kalau ibu nggak sanggup, ibu boleh berbuka nanti setelah Ramadan ibu ganti Ramadan ataupun puasa yang ibu tinggalkan. Fa iddatun min ayyamin ukhra. Boleh diganti di hari yang lain. Ikhwah, agama kita ini agama samhah. Agama mudah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Demikian ikhwah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tak jadikan agama ini menyusahkan kalian. Jadi bahkan kalau seandainya ibu memang enggak sanggup juga untuk melaksanakan puasa, maka ibu boleh bayar fidyah. Tapi puasa juga dong. Dokter lagi. Udahlah Ustaz. Jadi bayar fidyah Ustaz. Kalau ibu sanggup mengkodo, kodo. Kalau nggak sanggup mengkodo, bayar fidyah. Dah. Kalau bayar fidyah pun ibu nggak sanggup, minta akhwat nomor saya. Bukan nomor ini. Kita akan fidyahkan ke ibu. Kalau ibu nggak sanggup fidyah. Tapi yang pura-pura nggak sanggup lah. Ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.